Nah, seperti biasa, pagi-pagi si Mijung selalu merawat sayurannya. Namun tiba-tiba yang punya kosan datang, bukan untuk menaikkan uang sewa, tapi pengen memperkenalkan Mijung dengan keluarganya. Kali aja jodoh, membuat Mijung bingung mau nolak gimana. Beruntungnya Yonsil datang. Ya, yang punya kos adalah mantan istri dari Om Si Yonsil. Makanya Mijung bisa ngekos di sana dengan sewa murah. Apalagi ibu kosnya sangat baik hati. Beralih ke Yuna yang meskipun selamat tapi masih koma, membuat Jong Hyuk merasa sangat bersalah, lagi-lagi meminta maaf kepada Ibu Yuna. Untungnya Ibu Yuna nggak masalah lagi dengan itu, karena yang ditakutkannya sekarang adalah si pelaku yang masih berkeliaran, berharap Jong Hyuk akan menangkapnya. Karena itu Jong Hyuk buru-buru ke kantor meminta rekannya untuk segera melacak si pelaku. Di lain sisi, si Gondrong akan resign membuat Yunsil protes. Bukannya si Gondrong pengen pensiun di sana, tapi rupanya cita-cita si Gondrong kerja hanya untuk membiayai anaknya bimbel biar lulus di Hangguk. Toh di kampus negeri, biayanya jauh lebih murah. Jadi ia bisa pulang kampung, bertani tanpa khawatir biaya yang besar. Dan yang terpenting, si Gondrong menyampaikan kalau tadi itu ada pria yang mencari Yunsil. Jelas saja Yonsil bingung siapa pria yang mencarinya. Mengira orang yang cari jodoh, namun rupanya itu Dongjin yang langsung tanya tentang Mijung. Membuat Yonsil curiga ada tujuan apa pria yang gak jelas ini mencari tahu sahabatnya. Alhasil Dongjin pun memperkenalkan dirinya sekaligus menunjukkan data yang telah dikumpulkannya. Menjelaskan kalau tujuannya untuk membantu Mijung keluar dari hidup sengsara. Jadi ia meminta Yonsil membantunya karena ia belum punya data terkait kehidupan Mijung di Seoul. Jelas saja Yonsil senang. Cerita kalau saat kuliah dulu, ia adalah ketua himpunan yang sosialisasi ke tiap kelas. Mencari kader dan disitulah ia melihat Mijung pertama kali. Sosok wanita misterius yang selalu menyendiri. Nah, salah satu tujuan Mijung kuliah di sana adalah menemui si senior. Tapi di hari pertama si senior malah gandengan mesra dengan pacarnya, membuat Mijung kecewa. Enggak berapa lama teman jurusannya tiba-tiba mengajak Mijung kenalan. Namanya mahasiswa baru, tentu tujuan pertamanya cari pasangan cantik, tiap hari mengejarnya. Bahkan saat Mijung menghindar, lalu untung dia belum sempat menyatakan cinta, sehingga dia selamat dan Yonsil tahu itu, karena pria tadi gabung di himpunannya. Sementara senior pusing akibat pacarnya terus protes, setelah tahu kalau dulu si senior pernah dekat dengan Mijung. Jadinya si senior membocorkan terkait Mijung sebagai penyihir, membuat Mijung yang ada di sana bertambah kecewa. Karena si senior, rumor tentang penyihir itu pun akhirnya beredar. Apalagi rumornya tuh ada dosen yang suka kepada Mijung. Nah, suatu hari dosen yang dimaksud mengadakan ujian, di mana Mijung yang sudah selesai malah ditahannya. Karena si dosen sudah beristri ini sudah nggak tahan menyatakan cintanya, tapi pastinya Mijung langsung pergi sambil menghubungi ambulans. Jangan sampai dosen itu benaran celaka dan Mijung nggak mau itu terjadi. Tapi kan ambulans nggak mungkin datang karena belum ada yang terjadi. Mengira Mijung cuman iseng. Di luar Yonsil malah mengajak Mijung berkenalan. Tapi ia yang sadar dengan si dosen cabul itu melarang Mijung berbalik. Dan jelas saja Mijung bertambah panik karena ia nggak boleh di sana sekarang, tapi terlambat. Ya, si dosen terjatuh dan meninggal membuat Yonsil syok berat. Segera memeluk Mijung, berkata kalau itu bukan salah Mijung. Ya, untuk pertama kalinya Mijung menemukan sahabat seperti itu. Sehingga ia pun mengajak Yonsil ke tempat tinggalnya yang lokasinya tuh di kompleks bermasalah yang gak ada penghuninya. Cerita tentang dirinya termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Hanya saja Mijung gak mau Yonsil kasihan kepadanya. Bahkan melarang Yonsil dekat-dekat dengannya. Gak mau jika Yonsil dijauhi yang lain karenanya. Membuat Yonsil berusaha mengerti. Memberi nomor ponselnya, kali aja Mijung butuh bantuannya suatu hari nanti.
Nah, sejak hari itu, Yunsil nggak pernah lagi menemuinya. Tapi beberapa bulan kemudian, Mijung tiba-tiba nelpon sambil nangis karena perampok menggeledah rumahnya. Alhasil, Yunsil pun segera ke sana, memeluknya lalu mengantarnya ke rumah tantenya, kosan yang menjadi tempat tinggal Mijung sekarang. Nah, setelah tahu kehidupan Mijung, Dongjin pun menyimpulkan data mulai dari kasus dosen cabul yang meninggal itu. Gak berapa lama korban selamat selanjutnya datang, yang saat itu menyatakan cinta kepada Mijung. Tapi karena Mijung gak tahu namanya, ia selamat dari kematian. Begitupun dengan teman kampusnya yang jatuh di tangga itu, memberikan keterangan yang sama. Intinya semua keterangan mereka cocok dengan hipotesa Dongjin, yang untuk memastikannya, Dongjin ingin mengujinya sekali lagi. Yonsil sedikit takut Dongjin jadi korban beneran, bertanya mengapa Dongjin sampai sebegitunya membantu Mijung. Dan Dongjin menjawab kalau ia ingin melihat Mijung yang bahagia seperti saat pertama kali ia melihatnya, bukan yang sekarang. 이정 씨를 생각하면 마음이 아파요. Alhasil setelah tahu warung mana tempat Mijung selalu belanja, Dongjin pun melamar di sana sebagai kurir, membuat yang punya toko bingung melihat CV Dongjin yang luar biasa. Tapi karena mereka mikirnya Dongjin lagi susah, mereka pun menerimanya, dan dengan begitu Dongjin dapat mengantar pesanan Mijung demi menguji hipotesanya. Jadi sebelum bertemu Mijung, Dongjin mempersiapkan semuanya, termasuk helm anti pecah, kalau dirinya celaka. Makanya sekarang ia sangat percaya diri mengajak Mijung mengobrol, bahkan memeriksa list barang terlebih dahulu, padahal itu nggak penting. Setidaknya ia bisa menguji berapa lama ia bersama Mijung, dan benar saja ia menjauhi radius 10 meter dari Mijung. Dalam waktu kurang dari 10 menit, nggak ada yang terjadi kepadanya. Alhasil ia pun mengetesnya berkali-kali, bahkan mencoba memberanikan diri melewati batas 10 menit itu. Lalu, ya hipotesanya, target batas waktu itu benar. Untung ia pakai helm anti pecah sehingga yang terluka hanyalah kakinya. Singkatnya setelah sembuh, ia lagi-lagi mengantar pesanan Mijung. Pengen memastikan hipotesanya kemarin apakah benar sebelum 10 menit ia nggak kenapa-kenapa. Sialnya Mijung pengen membayar pakai kartu sedangkan Dongjin nggak membawa mesinnya. Sehingga Mijung kembali ke kamarnya mengambil uang dan itu butuh waktu yang lama. Jadinya saat Mijung memberi uangnya, ia pun buru-buru turun. Dan untungnya ia bisa menjauh 10 meter sebelum waktunya habis. Dan saat keluar, ya ia menganggap hipotesanya benar. Tapi sadar dengan papan toko yang bergoyang di atas, ia pun gak bisa menghindar. Beruntung ia selamat, tapi itu membuatnya bingung. Ia tidak melanggar dua aturan itu, tapi mengapa ia tetap celaka? Curiga kalau ada variabel lain. Dan setelah menganalisa apa yang dilakukannya kemarin, ia pun yakin kalau variabelnya adalah berapa kali ia mengobrol dengan Mijung. Di saat yang sama, Mijung yang mesan barang sangat kecewa karena yang ngantar adalah kurir lain. Nyadar kalau kurir sebelumnya mulai mengisi hari-harinya yang kesepian. Singkatnya, Dongjin yang sembuh masuk kerja lagi, menunggu pesanan dari Mijung. Padahal yang punya toko menyuruhnya libur karena lagi sepi. Jadinya Dongjin pun memberi saran kalau untuk makanan segar baiknya ditaruh di rak yang sejajar dengan mata pembeli, bukan di rak paling bawah. Karena setelah diperhatikan, pelanggan utama mereka adalah Gen Z yang gak suka ribet. Yang punya toko sih bingung mengapa Dongjin tahu itu. Sehingga Dongjin pun jujur bahwa sebelumnya ia adalah konsultan supermarket di depan. Dan jelas saja yang punya toko bingung. Harusnya ia mempekerjakan Dongjin sebagai konsultan, tapi ia hanya bisa membayar sebagai kurir. Namun Dongjin tak masalah, menjelaskan kembali trik-trik agar toko mereka ramai. Mulai dari melayani Gen Z yang gak suka sikap ramah berlebihan seperti apa yang terjadi kemarin. 그러면 남편이랑 같이 와. 어? 단골 고객들의 사생활을 기억해주고 언급해주시기보다는
Gak berapa lama, Mi Jung pun memesan sehingga Dong Jin segera mengantarnya, membuat Mi Jung lega. Akhirnya dapat bertemu dengan kurir baik hati ini, di mana seperti biasa Dong Jin memeriksa list pesanan sambil menghitung berapa kali mereka mengobrol. Nah, setelah 9 kali ngobrol, Dong Jin pun pamit pulang. Namun, 손 다치셨어요? mereka jadi 10 kali ngobrol. Dong Jin pun beralasan kalau dia terluka saat olahraga. Melihat Mi Jung yang tersenyum, Dong Jin gak peduli dengan keselamatannya. Tapi meskipun begitu, dia tetap waspada, menghindari apapun bentuk ancamannya, mulai dari papan toko sampai area sekitar. Dan semuanya aman. Tapi saat menancap motornya, yah, hipotesanya terbukti benar. Ngobrol 10 kali dengan Mi Jung juga akan membuatnya celaka. Nah, Yeon Sil yang tahu nyawa Dong Jin hampir saja melayang langsung protes, mengancam gak mau temanan lagi dengan Dong Jin jika masih mencoba hipotesanya itu. 죽으면 원래 연락을 하지 못하는데 이렇게 말장난이 짜증나. Meski dia dilarang, namun Dong Jin gak peduli. Toh ia sudah melangkah sejauh itu. Di mana saat sembuh ia pun mengikuti Mi Jung yang keluar naik bus keliling kota hanya untuk sekedar jalan-jalan, yang pastinya Dong Jin duduk di bangku paling belakang untuk menjaga jarak lebih jauh 10 meter dari Mi Jung. Setidaknya di perjalanan itu ia dapat melihat Mi Jung lebih lama dari biasanya. Sialnya di jalan pulang, seorang lansia naik sehingga Mi Jung memberikan kursinya lalu berdiri agak ke belakang, membuat jarak mereka kurang dari 10 meter. Dong Jin berusaha tenang, berharap busnya sampai di perhentian berikutnya sebelum waktunya habis. Tapi malah terjadi kemacetan di jembatan dan di menit ke-9 busnya berada di samping pick up yang mengangkut besi tajam. Membuat Dong Jin enggak ada pilihan selain harus segera keluar dari bus itu. Jelas saja orang-orang pada panik, di mana Dong Jin berhasil melompat keluar. Tapi waktunya sudah lewat dan sialnya lagi topinya terbuka, sehingga Mi Jung dapat melihat wajahnya. 이동진? Yah, ternyata Mi Jung tahu nama Dong Jin yang artinya Dong Jin bukan saja akan celaka, tapi juga akan mati karena melanggar banyak aturan di saat bersamaan. Nah, mengapa Mi Jung tahu nama Dong Jin? Kita kembali ke masa lalu saat murid meninggal. Mi Jung kesal dengan teman-temannya yang nampak gak peduli dengan kematian murid itu. Tapi karena itu ia sadar dengan si Dong Jin, satu-satunya teman yang nampak sedih, dan disitulah pertama kali mata mereka bertemu. Alhasil Mi Jung pun mulai diam-diam memperhatikan Dong Jin, dan ia juga nyadar kalau Dong Jin itu sempat melihatnya. Begitupun saat camping, mata mereka bertemu ketika Dong Jin diam-diam memotretnya. Nah, atap biru yang tiba-tiba terpasang itu membuat Mi Jung tersenyum. Toh ada tulisan kalau itu sumbangan ibu Dong Jin. 보고 있으면 TV 보는 것처럼 재미있었다. Yah, keseharian Dong Jin yang selalu ceria membuat Mi Jung sedikit terhibur, termasuk saat ia berhenti sekolah. Sedihnya seketika hilang karena tersadar Dong Jin menatapnya untuk terakhir kalinya. Lalu saat hari kelulusan, ia juga sebenarnya melihat Dong Jin mengira buku tahunan itu pemberian dirinya. Dan setelah bertahun-tahun, ia malah bertemu Dong Jin di situasi seperti itu, membuatnya ketakutan, tapi Dong Jin bersiap melompat ke jembatan. Daripada kesambar petir, Dong Jin memilih lompat ke sungai. Toh datanya belum pernah ada korban Mi Jung yang meninggal di air. Dan dugaannya benar, tim SAR segera menyelamatkannya dan melarikannya ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah, Mi Jung segera mengecek berita, lega karena Dong Jin selamat, di mana Dong Jin yang bangun cerita kepada Jung Hyuk terkait perkembangan penelitiannya. Namun tiba-tiba Yeon Sil datang marah-marah, bukannya ia sudah mengingatkan, tapi Dong Jin gak mau mendengarnya. Namun melihat Jung Hyuk di sana, Yeon Sil sedikit canggung. Untungnya Jung Hyuk pamit pergi, sehingga Yeon Sil kembali ke tujuannya datang, yaitu melarang Dong Jin membuktikan hipotesanya.
Selain takut nyawa Dongjin melayang, ia juga nggak mau Mi-jung semakin merasa bersalah. Namun, 마지막으로 확인하고 싶은 변수가 있습니다. 변수요? ya Dongjin meminta bantuan Yeonsil untuk memeriksa variabel terakhir itu. Alhasil besoknya Yeonsil pun mengajak Mi-jung camping. Sambil bertanya, pernahkah Mi-jung jatuh cinta kepada seorang pria? Yang pastinya Dongjin mendengarkan percakapan itu dari balik telepon. Siapa tahu yang dimaksud adalah dirinya. Padahal cinta pertama Mi-jung adalah si senior, di mana mereka saling jatuh cinta saat selalu bersama di gereja itu. Namun suatu hari Mi-jung gak sengaja mempergoki si senior membeli obat epilepsi, membuat senior panik. Padahal Mi-jung enggak masalah dengan itu. Singkatnya terjadilah seperti sebelumnya. Si senior yang menyerahkan buku catatannya berharap Mi-jung lanjut kuliah bersamanya di Seoul, dan tiba-tiba tumbang dengan mulut berbusa, membuat Mi-jung syok berat, menganggap itu karena kutukannya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menepati janjinya dulu, yaitu kuliah di tempat si senior, tapi ujung-ujungnya si senior itu melupakannya. Mendengar itu, Yeonsil jelas bingung kok seleranya begitu rendah. Begitu juga Dongjin bingung mengapa dia tidak meninggal padahal melanggar semua aturannya. Karena itu ia pun kembali ke kosan memeriksa buku catatan si senior yang diberikan kepada Mi-jung, membuatnya sangat terkejut. Alhasil besoknya ia pun menemui si senior. 겨울엔 말벌이 동면한다고 하더라고요. Dongjin baru nyadar bahwa tawon hibernasi di musim dingin. Tapi mengapa saat itu si senior alasannya digigit tawon? Membuat si senior tersenyum, karena bukan dirinya yang mengaku digigit tawon, tapi Mi-jung. 오빠 말벌에 쏘인 것 같아요. 말벌? Karena saat itu epilepsinya kumat dan Mi-jung yang gak mau orang tahu terpaksa menyalahkan tawon. Tapi jelas saja Dongjin marah mengapa dia tidak mengkonfirmasinya, bahkan menyebarkan rumor itu saat di kampus dulu. Dongjin pun curiga kalau dia nggak pernah jatuh cinta kepada Mi-jung. Namun dia ngaku kalau dulu dia benar-benar cinta, berbeda dengan sekarang karena ia sudah punya kekasih lain. Nah, sepulangnya dari sana, Dongjin termenung sepanjang hari. Dan dari keterangan si senior, hanya satu yang ada di benaknya, kalau variabel penentu yang dapat menghindarkan seseorang dari celaka, bahkan kematian, adalah perasaan Mi-jung. Artinya Mi-jung hanya bisa mendekati pria yang benar-benar dia cinta. Jadi misi Dongjin sekarang bukan lagi mencari cara mendekati Mi-jung biar selamat, tapi bagaimana cara agar membuat Mi-jung jatuh cinta kepadanya. Alhasil ia pun mulai melatih fisiknya, mempersiapkan diri, jangan sampai cara terakhir itu dapat membuatnya benar-benar tewas. Singkatnya, setelah semuanya sudah siap, ia pun mengirim pesan perpisahan kepada Yeonsil. Terima kasih atas bantuannya selama ini, dan kalau ia nggak selamat, ia meminta Yeonsil agar terus menjaga Mi-jung selamanya. Setelahnya, ia berjalan ke kosan Mi-jung sambil memperhatikan sekitar, termasuk orang-orang yang pernah hadir di hidupnya selama ini. Karena apa yang akan dilakukannya sama saja menyetor nyawanya sendiri. Ia pun menghubungi Mi-jung sebagai kurir untuk bertemu di luar. Dan seketika Mi-jung terkejut. Ternyata kurir yang selama ini mengisi hari-harinya adalah Dongjin. Dan itu membuatnya takut karena dia nggak mau Dongjin celaka. Dongjin pun memberikan hadiah yang dititipkan teman-teman SMA mereka di desa. Berkata kalau ada sesuatu yang sangat ingin dikatakannya tentang perasaannya. 오늘은 하지 않을 겁니다. Ya, itu obrolan ke-10 di mana sebelum pergi Dongjin pun tersenyum sambil meminta Mi-jung agar tidak takut melakukan apapun yang Mi-jung ingin lakukan. Toh Mi-jung tak pernah salah atas hal itu. Nah, setelah keluar ia pun memperhatikan sekitar, waspada dengan setiap ancaman yang ada. Toh ia sudah ngerti pola kutukan itu. Namun Mi-jung pun membuka hadiah yang berupa flash disk. Di situ berisi foto-foto rumahnya di desa, membuatnya tersenyum mengingat kenangan indah di rumah tersebut. Selain itu ada video Daeun
yang mengakui kesalahannya, meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Mi Jung sudah menerjemahkan banyak buku internasional yang ingin dibacanya. Ya, luka masa lalu mereka, utamanya Mi Jung, kini telah terobati. Tinggal bagaimana si Dong Jin menyelesaikan penelitian dan cintanya kepada Mi Jung. Di saat yang sama, Jong Hyuk dan rekannya berhasil menemukan pelaku yang menyerang Yuna. Sialnya, si pelaku yang tahu segera kabur, dan setelah kejar-kejaran, rekan Jong Hyuk berhasil memojokkannya, namun si pelaku langsung menusuknya pakai pecahan botol. Pingin segera pergi, tapi ya, Jong Hyuk berhasil menangkapnya. Tapi karena si pelaku enggak merasa bersalah, Jong Hyuk menghajarnya berkali-kali hingga mampus. Alhasil Jong Hyuk pun kena sokorsing. Meskipun begitu, orang tua Yuna berterima kasih. Berkat Jong Hyuk, ia kini enggak lagi khawatir kepada putrinya. Nah, 2 minggu setelah hari itu, Yoon Sil tiba-tiba menemui Jong Hyuk, menjelaskan tentang Dong Jin yang hilang kabar, membuat Jong Hyuk teringat kalau setelah menangkap si penjahat, ia memang menerima pesan dari Dong Jin. Tapi saat ditelepon, Dong Jin gak mengangkatnya sama seperti sekarang. Karena itu, Jong Hyuk pun mulai mencari kebenaran Dong Jin dengan menemui orang-orang yang berhubungan dengan Dong Jin, di mana Jung Ho menjelaskan terkait Dong Jin yang ingin meneliti sesuatu, tapi Jung Ho nggak tahu siapa subjek yang jadi bahan penelitiannya. Nah, dari alamat yang diberikan Jung Ho, sampailah Jung Hyuk di kosan Dong Jin, membuat sales kosan ketakutan jangan sampai Dong Jin bunuh diri di dalam. Tapi saat dibuka, nggak ada siapapun di sana, bahkan barang-barangnya sudah kosong kecuali komputer dan buku. Setelahnya, Jong Hyuk menemui si penjaga minimarket untuk mencari tahu alasan mengapa Dong Jin pengen ngekos di lantai paling atas. Begitupun si pemilik toko, mengapa Dong Jin hanya jadi kurir di hari tertentu. Jong Hyuk juga menemui pemilik kasino yang juga bingung karena sudah lama enggak mendengar kabar dari Dong Jin. Hanya saja ia pengen berterima kasih, berkat Dong Jin ia kini dapat sopir pribadi kepercayaan. Ya, dia adalah orang yang menyerang mobil Dong Jin dan dibantu oleh Dong Jin sebelumnya. Nah, karena masih bingung dengan petunjuk yang ada, Jong Hyuk balik ke kosan Dong Jin, memeriksa komputernya untuk mencari alasan mengapa Dong Jin memilihnya untuk memecahkan teka-teki itu. Namun, ia enggak menemukan keanehan di komputer itu. Untungnya ia sadar dengan buku di sana. Ya, sebelumnya Dong Jin menandai nama Mi Jung di buku-buku itu, seolah-olah memberi Jong Hyuk petunjuk kalau semuanya berhubungan dengan gadis bernama Mi Jung. Tiba-tiba terdengar dering ponsel membuat Jong Hyuk tersadar kalau Dong Jin sengaja meninggalkan ponselnya yang di-charge di bawah meja. Yah, itu si Yoon Sil yang ngomel-ngomel gak jelas, tapi tahu kalau yang ngangkat telepon adalah si Jong Hyuk, ia jelas malu. Alhasil Jong Hyuk menemuinya, menunjukkan buku yang diterjemahkan oleh Mi Jung dan ditandai si Dong Jin, sehingga Yoon Sil pun jujur tentang penelitian itu, termasuk alasan mengapa Dong Jin ngekos di lantai paling atas agar dapat melihat Mi Jung dari sana. Seketika Jong Hyuk tersadar kalau kaca jendela itu adalah kaca satu arah yang gak terlihat dari luar, yang artinya ada sesuatu yang tersembunyi di kaca tersebut. Dan benar saja, saat lampu dipadamkan, Yoon Sil ketakutan. Dipikir mau dilecehkan, padahal Jong Hyuk cuman pengen lihat tulisan yang ada di kaca itu. Seketika Jong Hyuk tersadar dengan nama blog yang dibuat Dong Jin. Segera membukanya dan benar saja ada beberapa catatan terkait penelitian Dong Jin selama ini. Termasuk catatan harian ketika Dong Jin berkali-kali membuktikan hipotesanya. Ya, dari catatan itu mereka bisa tahu perjuangan cinta Dong Jin selama ini. Sehingga Jong Hyuk pun menyuruh rekannya untuk memeriksa mayat-mayat yang ditemukan. Siapa tahu Dong Jin adalah salah satunya. Nah, gak berapa lama, karena bosan menunggu kabar dari rekannya, si Yoon Sil malah ketiduran.
Namun di jam 2.30 alarm ponsel Dongjin berbunyi, membuat Jong Hyuk tersadar kalau itu waktunya Mi Jung keluar dari rumah. Ia pun mengikutinya hingga ke tempat Mi Jung memberi makan para kucing, di mana Jong Hyuk memperkenalkan dirinya sebagai polisi, mengajak Mi Jung mengobrol karena ia ingin membuktikan hipotesa Dongjin, mulai dari jarak 10 meter bersama 10 menit hingga ngobrol 10 kali. Hanya saja Mi Jung bingung mengapa kucing hamil yang biasanya takut orang lain itu mendekati Jong Hyuk. Sehingga Jong Hyuk menjelaskan kalau kucing hamil justru cenderung mendekati orang terlebih dahulu karena nalurinya yang butuh perlindungan manusia dan bertahan hidup. Ya, ini sama seperti kehidupan Mi Jung yang sebenarnya butuh seseorang, tapi kutukan itu membuatnya harus menghindari orang lain. Nah, setelah memastikan semua aturan ia langgar, Jong Hyuk pun pamit pergi. Di saat yang sama, Yoon Sil yang terbangun gak sengaja menemukan catatan Dongjin terkait data kecelakaan yang berhubungan dengan Jong Hyuk. Ya, jika diperhatikan sejak awal, setiap Jong Hyuk menangani kasus, pasti orang yang dilindunginya celaka. Atau dengan kata lain, Jong Hyuk sama seperti Mi Jung, sama-sama punya kutukan penyihir. Makanya Dongjin mendekati Jong Hyuk sejak awal dan diam-diam melakukan penelitian itu, beralih ke Jong Hyuk yang ingin membuktikan hipotesa Dongjin. Ya, meskipun semua aturan dilanggar, tapi jika enggak mencintai Mi Jung, kutukan tidak berfungsi. Tapi masalahnya sekarang, Yoon Sil yang sudah tahu masalah kutukan itu, malah menghampiri Jong Hyuk di jarak 10 meter. Nah, plot twistnya, Jong Hyuk ternyata sudah tahu kutukannya itu sejak lama, di mana setiap gadis yang mencintainya pasti celaka. Makanya ia merasa bersalah kepada Yuna. Tapi saat bangun dari komanya, Yuna memastikan kalau insiden itu bukan kesalahan Jong Hyuk. Toh Dongjin sempat datang menemuinya, menjelaskan tentang penelitian itu, jadi nggak mungkin Jong Hyuk penyebabnya, karena ia nggak memenuhi syarat utama, yaitu mencintai Jong Hyuk. Dan sekarang nggak ada yang terjadi kepada Yoon Sil karena mereka menjaga jarak 10 meter itu. Apalagi kita nggak tahu dengan perasaan cinta di antara mereka. Paginya, Jong Hyuk pun menemui Mi Jung, ngaku sebagai teman Dongjin sekaligus memberikan hasil penelitian itu, di mana Mi Jung yang membaca terperangah setelah tahu perjuangan Dongjin selama ini. 동진이가 사라졌습니다. Ya, Jong Hyuk pun mengungkap apa yang terjadi kepada Dongjin sekarang, sehingga Mi Jung pun cerita tentang kejadian malam itu, termasuk Dongjin yang belum mengungkapkan perasaannya, membuat Jong Hyuk lega dan mengerti rencana Dongjin sebenarnya. Ia pun membawa Mi Jung ke kosan Dongjin dan tentu saja Mi Jung lagi-lagi terperangah dengan perjuangan cinta itu. Apalagi Jong Hyuk menunjukkan catatan harian Dongjin sambil menjelaskan kalau tujuan Dongjin melakukan itu bukan untuk membuktikan apakah Mi Jung penyihir atau tidak, tapi untuk mencari cara bagaimana Dongjin bisa mencintai Mi Jung. Jadi sekarang giliran Mi Jung yang menyelidikinya untuk mencari variabel terakhir yang Dongjin dan mereka semua belum tahu. Alhasil Mi Jung pun membaca catatan harian itu hingga malam, dan ia baru nyadar dengan tulisan di kaca itu. 동진이는 마지막 변수에 자기 자신을 대입시켰습니다. Ya, Shin Won Yu, yang berarti Dongjin sudah melakukan semampunya untuk bersinar. Tinggal bagaimana keputusan Mi Jung yang akan menentukan takdir mereka. Singkatnya, Yoon Sil protes ke Jong Hyuk yang membocorkan penelitian itu kepada Mi Jung, sehingga Mi Jung menghilang hingga sekarang. Tapi Jong Hyuk malah menjaga jarak, membuat Yoon Sil jadi kesal. Toh dirinya nggak mencintai Jong Hyuk, jadi bagaimana mungkin ia celaka? Tapi Jong Hyuk nggak peduli. Toh siapa yang tahu perasaan seseorang? Menjelaskan apa yang tidak dijawabnya malam itu. 이유는 알 수 없었지만 머리는 분명히 다였습니다. Ya, setelah membaca penelitian tersebut, Jong Hyuk pun mengerti alasan mengapa Dongjin memilihnya memecahkan teka-teki itu, karena Dongjin juga ingin melepaskan Jong Hyuk dari kutukan tersebut.
Jadi sekarang karena Jong Hyuk juga bingung dengan perasaannya kepada Yeonsil, dan meskipun ia juga nggak tahu gimana perasaan Yeonsil kepadanya, setidaknya ia butuh waktu untuk memutuskan apakah ia bisa mendekati Yeonsil atau tidak, sampai variabel terakhir diketahui. Singkatnya, Mi Jung yang hilang ternyata ke Austria, tempat impiannya selama ini, yakin kalau Dong Jin ada di sana. Di saat yang sama, Yeonsil bertanya kepada Jong Hyuk tentang keberadaan Dong Jin, sehingga Jong Hyuk pun menjelaskan kalau sebelumnya rekannya memberi kabar bahwa Dong Jin berangkat ke Austria, yakin Mi Jung yang hilang juga ada di sana. Makanya sekarang mereka nggak perlu mencari kedua orang itu karena yang menentukan adalah perasaan Mi Jung. Dong Jin memang ada di sana, tanpa ragu duduk di samping Mi Jung, ngobrol 10 kali dalam waktu 10 menit dan dengan jarak kurang dari 10 meter. Lalu 사람이 seketika petir menunjukkan dirinya karena Dong Jin telah melanggar semua aturan yang dapat membahayakan nyawanya. Tapi bukannya takut, Dong Jin malah mengungkapkan perasaannya berkali-kali. Hanya saja ia nggak memaksakan perasaan Mi Jung kepadanya karena sebagai orang yang mencintai, ia hanya ingin Mi Jung bahagia. Tapi saat ingin pergi, Mi Jung menahannya sambil menjelaskan kalau setelah membaca penelitian Dong Jin, ia pun akhirnya tahu variabel terakhir yang tidak Dong Jin temukan. 나를 좋아했던 사람들은 나와 멀어지면 모두 사고가 났어. 근데 Ya, variabel terakhir yang dimaksud bukan soal perasaan mereka yang saling mencintai, tapi bagaimana setelahnya ketika mereka berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Toh setelah semua perjuangan yang dilakukan Dong Jin, secara alamiah Mi Jung juga akhirnya jatuh cinta kepada Dong Jin. Dengan begitu, petir yang tadinya bergemuruh seketika menghilang dengan cepat. Bukti kalau variabel terakhir itu benar, bersamaan dengan mereka yang berjanji untuk selalu bersama. Beralih ke Jong Hyuk yang sangat terkejut karena Yeonsil ternyata menunggunya di perhentian bus. Tapi karena Jong Hyuk terus menjaga jarak, Yeonsil pun mendekatinya. Namun Jong Hyuk malah mundur, membuat Yeonsil beneran marah, segera naik bus. Lalu 나는 당신을 정말 좋아해요. ya, Yeonsil akhirnya mengakui perasaannya. Meskipun bingung mengapa seleranya benar-benar buruk, tapi perasaannya nggak bisa dibohongi. Namun Jong Hyuk yang menerima pesan dari Dong Jin tentang variabel terakhir itu jelas sangat panik. Segera berlari sambil meminta Yeonsil untuk turun dari bus. Alhasil, Yeonsil yang melihat bagaimana perjuangan Jong Hyuk segera menghentikan busnya, lalu berlari ke pelukan si Jong Hyuk. 내게서 멀어지지 말아요. 그럴게요. Ya, Jong Hyuk yang gak pernah jatuh cinta akhirnya merasakan hal itu berkat Dong Jin dan tamat. Ya, drama ini menunjukkan cinta sebenarnya yang harus diperjuangkan bagaimanapun beratnya. Bukan hanya satu orang, tapi diperjuangkan oleh keduanya. Karena jika hanya salah satu yang mencintai, pastinya akan ada yang terluka. Begitupun dengan variabel terakhir dari cinta, yaitu berjuang dan saling meyakinkan untuk selalu bersama. Oke guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya. Sekian, terima kasih.